produser minyak terbesar dunia itu adalah Amerika. Dia bisa produksi sekarang 12-13 juta barrel per day, tapi kebutuhannya 20-21 juta. Dia masih impor sekitar 7-8 juta barrel per day. Dan kita tahu Venezuela adalah reserve-nya terbesar kedua. Reserve terbesar pertama di dunia. Kalau by politics tadi ada menguasai volume, Greenland masuk yang mana? Tapi setelah tahun 2000-an, China punya strategi yang sangat berbeda. Dia nggak melihat minyak lagi sebagai strategic petroleum reserve-nya. Nah, ada satu yang dia nggak kuasai lagi di dalam negeri. Apa? Nikel. Oke. Nikel tuh reserve-nya ada di Indonesia. Ya, nomor 1 ya, Pak? Nomor 1. Cadangan terbesar. Ya. Tapi hasilnya harus kemana? Harus ke sana. To the point aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di To the Point aja Sindo News. Kali ini kita akan membahas hal-hal yang cukup penting bagi kebutuhan negeri maupun bagi masyarakat Indonesia, itu tentang energi. Bukan cuma energi dalam negeri, tapi juga energi terkait dengan kawasan atau geopolitik. Dan tamu kita kali ini, Mas, beliau punya pengalaman di bidang energi cukup lama. Pernah bekerja di perusahaan energi di Amerika Serikat. Pernah jadi birokrat juga. Jadi wakil menteri SDM. Komisaris Pertamina juga. Ya. Lengkap tadi ya? Lengkap. Jago lobby. Yang nggak tahu bahwa Freeport itu yang lobby beliau sebenarnya. Tapi banyak yang nggak tahu. Nanti kita bisa cerita. Tamu kita adalah Pak Archandra Tahar. Apa kabar, Pak? Apa kabar, Baik, Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mengundang. Pokoknya kalau urusan energi luar negeri atau ada hiruk pikuk ya, Mas, di bidang permigasan, itu pasti kita keinget Pak Archandra. Dan Pak Archandra nggak pernah berhenti untuk menulis di Instagramnya yang selalu jadi perhatian kita. Pak, kemarin Pak Archandra yang membuat kita undang ke sini adalah menulis tentang Greenland. Sebelum kita nanti tarik Greenland itu ke posisi dalam negeri kita tentang ketahanan energi. Apa yang membuat tiba-tiba Donald Trump setelah mencaplok Venezuela itu menyebut nama Greenland? Ada apa di sana sebenarnya? Kalau kita kembali pada sejarah apa yang pernah terjadi sebelumnya setelah Perang Dunia Kedua, kita tarik lebih agak jauh ya. Memang kalau kita katakan pemenang Perang Dunia Kedua itu adalah sekutu. Namun kalau kita tarik lebih dalam lagi, sekutu terdiri dari negara-negara Eropa Barat ya dan Amerika. Maka dalam buku The Price, Daniel Yergin itu mengatakan bahwa pemenang sesungguhnya bukan sekutu, tapi pemenang sesungguhnya adalah Amerika Serikat. Banyak bukti-bukti yang mengatakan itu. Nah, dalam The Price itulah juga Daniel Yergin mengatakan bahwa hadiah pertama bagi Amerika waktu itu adalah minyak di Arab Saudi. Makanya perusahaannya sekarang masih tetap bernama Saudi Aramco, Arab American Company. Jadi nggak ada Arabian, American, European Company. Nggak ada European di sana. Nah, itulah praktek pertama prize hadiah yang diterima oleh Amerika sebagai negara pemenang Perang Dunia Kedua. Ya, bagaimana dengan Eropa? Apakah Eropa mendapatkan prize-nya? Nggak banyak. Ya, seperti yang kita tahu waktu podcast yang dulu kita bicara bahwa Timur Tengah itu setelah Ottoman Empire jatuh dikuasai oleh Inggris, dibagi-bagi Timur Tengah oleh Inggris, tapi yang mendapatkan hadiah pertama minyaknya adalah Amerika. Ya. Nah, inilah bentuk-bentuk energy security dalam metodologi by politik. Ya, dengan politik Amerika bisa menguasai sumber daya alam di sebuah negara. By politik yang pertama itu adalah kuasai volumenya. Dan itulah Arab Saudi, dia kuasai volume di situ.
Bipolitik yang kedua itu adalah mengganti national leadership di negara itu. Jadi untuk menguasai Harus diganti rejimnya ya? sumber daya alam di negara itu, maka ganti national leadership-nya dia. Presidennya kah? Perdana menterinya kah? Atau siapa yang berkuasa untuk menentukan bagaimana pengelolaan sumber daya alam tersebut. Dan itu kita saksikan sewaktu Amerika menjadikan Shah Iran ya setelah menggulingkan perdana menterinya, presidennya waktu itu Mosadeh, diinstal Shah Iran, maka minyaknya Iran 60% lari ke Amerika, 40% ke Inggris lewat BP, ya. Itu sudah terbukti mengganti national leadership. Pertanyaan selanjutnya, apakah bipolitics ini juga diterapkan kembali nggak oleh Amerika? Iya, orang berdebat tentang Irak, orang berdebat tentang Libya, apakah itu termasuk dalam bipolitik untuk menguasai sumber daya alam? Kita bisa berdebat, tapi cirinya jelas. Sama. Jadi nggak ada yang benar-benar perang, Mas. Nggak ada. Pasti ada ekonomi di situ. Coba saya balik logika ini. Saya pernah bertanya ya logika ini sebelumnya. Kalaulah Iran itu adalah sebuah negara kecil atau negara di Afrika yang tidak punya minyak, mungkinkah? Dicuekin. Ya, mungkinkah ya? Atau Irak itu tidak punya sumber daya alam, Libya juga tidak punya sumber daya alam. Nah, apa yang kejadian? Aman nggak? Kemungkinan akan tenang. aman, dibiarin kan. Ya. Nah, dengan dua hal itu ya, menguasai volume, mengganti Rejim. pimpinan di negara tersebut, bipolitik selanjutnya apa? Instability. Dengan instability tidak terjadi kestabilan di Middle East, maka ya ketergantungan terhadap Amerika makin kuat, maka volume minyak yang diperlukan oleh Amerika. Bayangkan ya, produser minyak terbesar dunia itu adalah Amerika. Dia bisa produksi sekarang 12-13 juta barrel per day, tapi kebutuhannya 20-21 juta. Dia masih impor sekitar 7-8 juta barrel per day. Gede banget ya? Gede banget. Sebagai bandingannya, Ya. kita kebutuhan kita cuma 1,4-1,5 juta barrel per day. Amerika tuh 20-21 juta. Maka Amerika berkepentingan untuk mendapatkan volume itu agar energy security mereka bisa tercapai. Nah, dengan tiga itu dulu, bahwa by politics ya, energy security itu by military, ya, by politics, by technocratic. Ya. Nah, karena tadi menyangkut setelah Venezuela. Venezuela juga bagian dari itu, Pak ya? Nah, silahkan. Ini history yang bicara. Ya. Yakin gitu? Apakah ini bagian dari by politics tadi mengganti national leadership untuk mendapatkan apa? Sumber daya alamnya. Kalaulah Venezuela itulah negara seperti yang nggak punya sumber daya alam di mana di Amerika Selatan gitu. Paraguay gitu. Mungkin nggak gitu. Ya. Dan kita tahu Venezuela adalah reserve-nya terbesar kedua. Reserve terbesar pertama di dunia. Oh, pertama ya, Pak? Pertama. Oh, bukan kedua ya, pertama. Pertama itu Venezuela. Waduh. Ini jadi alasan apa yang harus dikemukakan bahwa Amerika tidak harus mengambil Venezuela? Apa alasan untuk tidak? Dekat. Dan refinery yang ada di Texas, Texas ke arah Gulf Mexico, ke Louisiana itu dulu dipersiapkan untuk minyak-minyak berat yang ada di Venezuela. Tahun 2007, Presiden Chavez melakukan nasionalisasi. Semua aset-aset itu diambil. Ya? Nah, sekarang pertanyaan yang sama. Kalau by politics tadi ada menguasai volume, Greenland masuk yang mana? Menguasai volume kah?
adakah sesuatu di sana, Iya. kekayaan alamnya yang dibutuhkan oleh Amerika, atau hanya hamparan es yang tidak ada kekayaan alam sehingga harus dikuasai dengan berbagai alasan yang lain. Iya. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, itulah. Kalau mau lebih jauh lagi, buku The Price, The Quest, ya, itu buku-bukunya tentang energi oleh Daniel Yergin, itu bagus sebagai bahan untuk menganalisa apa yang kejadian dengan Venezuela dan Greenland. Sampai di situ dulu. Wah, berarti itu satu paket ya, Pak ya? Menguasai volume, mengendalikan pemerintahan, Ya. sama Menstabilize. menciptakan Menstabilize. instabilitas. Instabilitas. Dan itu terjadi sampai sekarang di Irak Yes. dan juga di Libya. Iya. Bahkan barusan anaknya Gaddafi. ditembak mati. Ya. Itu bagian dari itu. Menurut buku itu, ya, Menurut buku ya? ini bukan menurut saya. Oh iya, iya. Ya. Oke. Bukan menurut keyakinan Bapak ya. Menurut buku itu, Pak. Menurut buku yang saya pelajari Iya. dan fakta-fakta yang terjadi, bahwa metode itu adalah itu. 3 cara itu. Ada 4, ada satu lagi. Satu lagi apa, Pak? Menguasai jalur perdagangannya. Oke. Makanya coba lihat, Hmm. 3 jalur perdagangan energi dunia. Satu selat terusan Suez, Terusan Suez, terusan Panama, Panama, kemudian selat Hormuz. Hormuz. Satu lagi? Itu 3 itu. 3 itu aja? Iya. Malaka nggak masuk ya, Pak? Nggak masuk. Oh, 3 itu yang paling harus Tiga itu dikuasai. yang paling harus dikuasai. Panama, Hormuz, Hormuz, dan Suez. Suez. Coba lihat, Panama kapan dikuasai Amerika? Noriega itu kapan Udah berapa Udah. puluh tahun Iya. lalu tuh. Sehingga Noriega Panama, diambil. ya kan? Berarti Noriega diambil untuk mengamankan jalur. Nah ini kan Iya. fakta ya. Saya Betul. menurut Jadi menurut alur-alur buku itu, Ya, alurnya dilihat fakta yang ada di lapangan ya, Pak ya. iya. dicocokkan. Nah, apakah itu benar apa tidak? Ya kita belajar dari buku dan fakta. Ya. Baru Iya. kita analisa. Terusan Suez siapa yang bikin? Prancis ya. Prancis. Iya. Prancis sama Inggris sama Israel Iya. lah. Sewaktu presidennya Egypt siapa menasionalisasi terusan Suez? Nasser bukan? Nasser. Gamal Abdul Nasser. Gamal Abdel Iya, Nasser, oke. ya. Iya, Apa yang kejadian dengan negara-negara OECD? Kelabakan. betul. Minyak harus lewat dari Timur Tengah, harus lewat ke bawah, ke Afrika. Ya. Dan energy security Eropa itu kelimpungan waktu Terganggu itu. ya? Betul. Terganggu sekali. Maka jalur perdagangan itu harus dikuasai. Dan Ya. Nasser Gamal dibunuh ya? Abdul Nasser meninggal. Dibunuh, Akhirnya terbunuh. Terbunuh ya? Iya, bener. Terbunuh, Pak. Dibunuh, Iya. Pak. Ya. Sewaktu Arab Saudi mengambargo Amerika tahun 73. Iya, Raja Faisal. Raja Faisal. Apa yang kejadian dengan King Raja Faisal. Faisal? ditembak mati. Ditembak. Iya, King Faisal ditembak. Pesawatnya jatuh ya? Pesawat Enggak, Enggak. ditembak Ditembak mati. ya? Ditembak mati. Nah, ya. Jadi ini fakta-fakta. Ini bukan kata saya. Jadi Iya. ini Chandra ini katanya enggak silakan itu referensi bukunya. Ya, beberapa buku tentang geopolitik energi dunia. Nah, ini saya tambah nih, kesaksian saya. Saya ini meliput Perang Irak 2003, Pak. Maret 2003. Saya masuk ke Baghdad, melihat semuanya hancur, Pak. Kecuali satu, yang dijaga penuh dan satu peluru pun tidak mengenai, yaitu Kementerian Perminyakan Irak. Utuh, Pak. bener, Mas? Bener. Yang Saya lainnya menyaksikan. hancur? Yang lainnya hancur semua. Satu itu. Dan itu pasukan Amerika berjajar rapi, tidak ada satu pun peluru nyasar ke sana. Utuh, Pak. Berarti cocok sama buku Daniel Yergin itu berarti. Itu kesaksian saya. Ya. Sewaktu Maduro diambil, Iya. hanya kalau menurut saya ya baca buku itu, oh iya ini textbook. Iya. Oke. Teorinya textbook. Ya, dan aksinya juga textbook. Tidak menggunakan military approach. Oke. Apa yang digunakan di sana? Operasi untuk narkotika ya, Oh iya. Oh, iya, iya, iya. Di- Narkoterorisme. narkotika. Narkoterorisme. Iya. Tidak military. Berarti pola-pola itu akan terus dilakukan, Pak.
Kalau yang ke depan kan kita nggak tahu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah Indonesia kan lumayan nih. Sumber Punya apa daya alamnya kita? banyak. Meskipun bukan minyak ya, ada nikel, ada yang lain-lain lah ya. Boksit, Nah, gini. emas. Gini, migas dulu lah, migas ya. Migas dulu, oke. Oke. Kalau saya nggak salah, cadangan minyak kita itu hanya 0,2% cadangan minyak dunia. 0,2. Iya. Berarti masuk urutan keberapa itu? Oh, jauh sekali. Jauh sekali. 100 besar nggak masuk. Adalah 100 besar. Oke. Ya. Terus? Cadangan gas kita itu sekitar 1,4% cadangan dunia. Oke. Itu tahun 2019 waktu saya masih di kementerian. Ya. Jadi, apakah ini akan menjadi, ini andai-andai ya? Ada, iya, Ya. betul. Kalau- dengan tadi. Ya, kalau koreksi kalau Berdasarkan. saya salah ya. Oke. Bahwa itu apakah menarik nggak buat Amerika? Iya. Enggak sih. Ya. Untuk hal itu nggak menarik sih. Nggak Tapi menarik. untuk hal lain saya nggak tahu. Nah, ya. Nah, sekarang kita bicara tentang tambang. Nah, oke. Ya. Ini. Tambang, ya. Kalau kita mau jujur sekarang, ya, kenapa sewaktu perang dagang antara Amerika dengan Cina, kelihatan Amerika ragu, Oke. ya, tarik Ya. ulur, Nanggung, Pak. ya. Coba kita lihat, sewaktu dulu Amerika diembargo oleh Arab Saudi, di dalam negeri itu antrian BBM itu panjang sekali. Oke. Kelimpungan Amerika tahun 73 itu. Dan Amerika mendeklar energy crisis Ya. pada saat itu. Darurat dia. Darurat. Setelah tahun 73 itu, seluruh negara OECD diwajibkan untuk punya Strategic Petroleum Reserve, SPR, cadangan strategis nasional, selama 90 hari. Tanpa impor. Jadi kalau ada terjadi apa-apa, negara-negara OECD wajib punya cadangan 90 hari. 90 hari. Oke. Ya, maka waktu itu benar minyak menjadi sebuah keharusan yang dipunyai oleh sebuah negara agar bisa mencapai energi security-nya. Tapi setelah tahun 2000-an, Cina punya strategi yang sangat berbeda. Dia nggak melihat minyak lagi sebagai strategic petroleum reserve-nya. Ya, ke depan itu adalah critical mineral strategis yang dibutuhkan untuk teknologi canggih ke depan. Oke. Itu membutuhkan mineral strategis atau mineral critical, mineral kritis ya. Ya. Kalau kita lihat tambangnya yang punya reserve-nya itu boleh di mana negara manapun, Oke. tapi processing-nya akan lari ke Cina. Kalau kita lihat sekarang, ya, processing yang ke Cina. berkaitan dengan critical mineral, mungkin 60-70% itu ada di Cina. Dia bikin yang dinamakan bukan strategic petroleum reserve, tapi strategic critical mineral reserve. Dia kumpulin itu. Dia kumpulin. Jadi nikel, boksit, apa itu dikumpulin tuh, Pak? Iya. Emas, perak. Tembaga. Tembaga. Ya. Nikel. Nah, ada satu yang dia nggak kuasai lagi di dalam negeri. Apa? Nikel. Oke. Nikel tuh reserve-nya ada di Indonesia, Ya, nomor 1 ya, Pak. nomor 1. Cadangan terbesar. Ya. Tapi hasilnya harus kemana? Harus ke sana. Kok bisa ya? Maka ada Kenapa kita selalu begitu ya? Enggak. Ini saya nggak ada konspirasi ya. Iya, ini iya. adalah Ini- data-data betul. empirical. Kita ekspor Dia- nikel kemana? Pak Archandra aja menyampaikan data, biar kita yang konspirasi. Oh, bukan. Ya. Maka bagi mereka boleh reserve-nya di negara lain, Tapi tapi hasilnya tetap ke sana. Nah, disitulah coba Elon Musk, Apple dan lain-lain, chipnya itu butuh critical mineral nggak? Iya. butuh. Butuh. Electric vehicle itu butuh Oh, iya. motornya, ya, Nikel, lithium. baterai dan lain-lain. Butuh apa? Kobalt segala macam. Kobalt. Ada di mana? Di mana-mana, Afrika. Di- Ya, tapi research Fullnya dari sekarang ada China. di Cina. ya, hasilnya itu ada di mana sekarang? Cina. Iya.
Coba bayangkan. Makanya berapa bulan yang lalu Presiden Trump itu mengeluarkan executive order lagi. Ada cadangan kobalt besar. Sekarang cadangan kobalt terbesar itu ada di Kongo. Ya, Afrika. Ya, Afrika, benar. ya Afrika ya, Kongo. Ya. Tapi Kongo itu punya masalah. Bagi company-company yang listed di New York Stock Exchange, mempermasalahkan kobalt yang berasal dari Kongo karena ada isu human right, child labor, anak-anak kecil, ya, dipekerjakan, ya, buruh anak kecil, isu lingkungan dan lain-lain, ya. Jadi company-company yang concern terhadap lingkungan itu agak ragu akan mengambil kobalt dari Kongo. Terus apa yang dilakukan oleh Presiden Trump? Ada wilayah di Pasifik antara Meksiko dan Hawaii itu, wilayahnya nama CCZ, Clarion Carpenter Zone, ya, CCZ. Di situ ada deep sea mining, manganese nodule, sebesar-besar bola golf, terletak di seafloor dan itu mengandung kobalt yang tinggi. Dan mengandung nikel juga, kobalt juga. Nah, walaupun itu ada di international water, Presiden Trump mengatakan kita akan menggunakan yurisdiksi Amerika untuk agar mengambil itu. perusahaan-perusahaan Amerika bisa beroperasi. Ini masih dalam perdebatan karena butuh persetujuan dari UN, PBB. Ya. Jadi ini sangat penting. Kobalt ini. Kobalt, nikel, lithium. critical mineral ini. Ya, ada manganis juga di situ. Ya. Ada juga rare earth di situ. Tanah jarang. Earth. Tanah jarang. Ada di Greenland juga katanya. Nah, ya nanti kita bicara di situ juga. Jadi di kita itu critical mineral itu semuanya ada Pak ya? Di Indonesia? Yang terbesar itu kita punya nikel. Nikel yang terbesar. Kobalt sedikit. Di nikel ada kobaltnya sekian persen. Ya. Tapi yang nggak ada lithium ya Pak? Kita nggak punya. Ya mungkin belum ada ya. Belum ditambang kali. Pak, dengan kita masih punya sumber daya yang begitu banyak, ditambah minyak kita juga sedikit. Tadi Bapak bilang 0,2 atau 1% dari 0,2% dari cadangan dunia. Sementara ini ada campaign supaya kita melakukan swasembada energi atau kita sebut dengan apa itu Mas? Energi terbarukan. Net zero emission 2030. Sementara harga energi terbarukan itu juga sangat mahal. Bapak sebelumnya cerita di Amerika ada orang yang dikasih penghargaan karena berhasil mempertahankan batu bara. Ini sebenarnya gimana sih Pak? Antara campaign energi terbarukan itu sebenarnya benar-benar campaign murni untuk udara bersih atau green energi, atau sebenarnya ada urusan ekonomi di balik itu semua. Dan kita kembali menjadi korban dari campaign tersebut. Ya, saya baru dapat update dari teman-teman di Amerika. Ya, Menteri Energinya, memang orang oil and gas ya, dalam kabinet Trump ini, itu semacam diumumkan Kementerian Energi Amerika mengumumkan achievement tahun lalu. Salah satu achievement yang ditulis adalah mampu menahan untuk tidak mempensiunkan batubara, PLTU. Itu achievement tuh ya? Nah, saya baca itu, ya. Nah, kita bisa berdebat melihat ini, ya, apakah ada achievement atau gimana. Tapi yang jelas mereka umumkan itu. Kementerian Energi Amerika mengumumkan salah satu achievementnya adalah tahun itu adalah sekian gigawatt PLTU tidak lagi dipensiunkan, ditahan untuk tidak pensiun. Artinya masih diperlukan. Artinya masih diperlukan. Kenapa? Nah, ini yang kita perlu pahami adalah kalau kita bicara tentang energy security, lagi-lagi energy security ya. Tadi by militer, by politik, by teknokratik. Yang ketiga itulah dengan teknokratik. Orang dagang. Di mana ada sumbernya, kita dagang aja. Kita bisa
ikut sebagai pemilik saham atau kita beli dan lain-lain. Itu yang dilakukan oleh Jepang, Korea dan lain-lain ya. Tapi ingat, kalau kita lihat Cina, ya, benar mereka membangun PLTS terbesar, membangun angin juga besar. Tapi ingat, dia juga masih membangun PLTU sampai hari ini, yang besar juga. Di dalam 5 tahun plan-nya itu, ya Masih. sejak tahun 2020, saya ingat saya tahun 2020 ya waktu COVID. PLTU kita di Indonesia, kalau nggak salah tahun 2020 itu mungkin kapasitas sekitar 35 gigawatt lah PLTU kita. Di Cina tahun 2020 waktu dunia diem, itu membangun PLTU baru setahun 38 gigawatt. Setahun. Wow. Dalam 5 tahun ke depan, sejak 2020, 21, 22, 23, 24, 25, mungkin 25, 26, itu diperkirakan sudah membangun sekitar 100-an gigawatt lebih. 150, 200 Luar biasa. membangun PLTU baru. Jadi dalam 5 tahun perencanaan mereka. Data yang saya baca, di tahun 2020 COVID nggak ada apa-apa, dia mampu membangun 38 gigawatt. Kita seluruh Indonesia, selama Indonesia merdeka, kita punya cuma 35 gigawatt. Mereka 1 tahun 38 gigawatt. Itu pun pengen dinolkan. Iya. Ya. Nah, jangan kalau gitu Pak Archandra ini pro fosil Batu fosil. enggak. Kita benar ya harus membuat bumi ini lebih bersih. Ya. Dengan berbagai cara lah. Tapi ingat, banyak faktor yang harus kita pertimbangkan, harus fair gitu. Pengotor terbesar di dunia ini apakah Indonesia? No. Sewaktu kita bicara tentang revolusi industri 1.0, itu apa? Kita bicara tentang batu bara waktu itu. Iya. Yang menggantikan tenaga manusia menjadi mesinnya mesin uap, itulah batu bara. Oke. Maka berkembanglah teknologi itu di negara-negara maju menggunakan mesin uap, menggunakan batu bara. Dan ekonominya tumbuh dengan sangat baik sekali. Sewaktu mereka sudah mencapai critical mass lah ya, bahwa ekonomi sudah tumbuh, sudah jalan dengan baik, infrastruktur terbangun, wajar mereka akan berpikir bahwa kita harus menyelamatkan bumi. Wajar. Itu ada tahapannya berarti. Ada tahapannya. Tapi ingat, bagaimana dengan Afrika? Negara-negara yang belum punya infrastruktur yang memadai. Bukan punya infrastruktur aja. Belum pernah menikmati apa itu listrik. Listrik bagi di Afrika, kalau saya nggak salah ya, di Afrika tuh listrik itu adalah bukan sebuah kemewahan. Itu mati hidup bagi mereka. Kenapa? Misal untuk vaksin perlu pendingin dan listrik. Dan itu butuh. Kalau dia menggunakan batu bara yang murah, dia butuh itu. Untuk rumah sakit yang perlu operasi butuh listrik, itu butuh mereka. Dan degree itu untuk di Indonesia sendiri, kalau menurut yang saya lihat, di beberapa pulau kita, wilayah kita juga membutuhkan listrik. yang bukan untuk sebuah kemewahan, tapi kebutuhan dasar yang dibutuhkan agar kita bisa hidup. Nah, ini harus diperhatikan. Benar kita perlu renewable energy. Tapi kalau renewable energy itu kita sediakan listriknya, dia lihat listrik di depan rumahnya, tapi nggak mampu beli kemana? Kenapa renewable energy banyak mengatakan lebih murah dan segala macam? Sampai hari ini yang saya tahu, kalau kita hitung levelized cost-nya dari end to end, tetap masih mahal. Lebih mahal renewable. Kalau kelapa sawit yang dicampur dengan BBM itu bagian dari renewable energy, Pak? Itu bagian usaha ya, kita membuat BBM kita lebih hijau. Bukan lebih irit. Oh, lebih hijau? Lebih hijau. Karena ada kaitan sama subsidi? Bukan, karena dicampur dengan FAME. FAME ini kan renewable. Bisa diperbarui. Dari CPO ya? Dari CPO. Ya. Nah, tapi kalau diesel ya itu solar, itu kan dari minyak bumi. Yang nggak renewable. Nah,
kan kampanye adalah bagaimana menggunakan lebih banyak renewable menggantikan fossil fuel yang tidak terbarukan ini. Yeah. Dan polusi udara itu bisa lebih baik atau bisa dikurangi karena kita menggunakan FAME misalnya. Oke. Tapi ada batasannya nggak tuh, Mas? Nggak, maksudnya penggunaannya seberapa banyak? Kan sekarang, dulu Pak Archandra kan, di zaman Pak Archandra masih di SDM kan, katanya membatasi sampai B30 saja. Kalau sekarang ada keinginan sampai 40, sampai 45, 50. Nah, kita bicara kembali kepada framework sewaktu sebuah kebijakan, sebuah inisiatif ya, termasuk policy di kementerian sewaktu saya sama Pak Jonan, apakah kebijakan itu bisa dilaksanakan apabila ya, dia lolos 3 tes. Ya. Tes pertama adalah apakah kebijakan itu secara technical feasible apa tidak? Is it technically feasible or not? Kita tes dengan itu. Yang kedua adalah is it commercially viable? Apakah secara ekonomis ini bisa berjalan apa tidak? Yang ketiga adalah is it politically acceptable? Apakah secara politik itu bisa kita terima apa tidak? Politik negara, bukan politiking. Ya. Nah, mari kita lihat sewaktu kita bikin B30. Zaman saya 2019 tuh kita batasi B30. Ya. Secara teknikal dulu. Teknikal ya. Teknikal, FAME kalau biosolar kalau itu adalah korosif. Ya. Untuk mesin ya? Untuk mesin ya. Maka kalau dia di atas B30, B40 itu kemungkinan ada problem di saringan engine, di tanknya, di engine dan lain-lain. Dan itu perlu penyelesaian. Itu satu. Ya. Yang kedua, FAME ya sebaiknya dia tidak terpapar oleh sinar matahari. Dia akan berubah, kualitasnya akan berubah. Ya. Maka kalau sudah di atas B30, B40, disarankan tangkinya tidak boleh di atas tanah, tangkinya harus di bawah. Biar terlindung dari sinar matahari. Biar terlindung dari sinar matahari. Jadi kita harus paham dulu, ya, secara teknikal ini kalau kita jadikan B40, 50, maka ada kemungkinan, ya, tangki-tangkinya harus di-upgrade dan harus ditaruh di bawah tanah. Dan itu adalah cost, ya. Terus apa lagi kalau secara teknikalnya? Nah, kita hitung-hitungan waktu itu. Di tahun 2019, 18-19, kebutuhan solar kita, diesel, itu sekitar 30 juta kiloliter. Ini angka-angkanya garis besar ya. 30 juta kiloliter. Pertamina, kalau Pertamina, kilang-kilang Pertamina beroperasi dengan normal, dengan yield yang bagus, maka mampu menghasilkan solar itu waktu itu sekitar 20-21 juta kiloliter. Berarti 9 juta kiloliter kita impor. 9 juta itu adalah 9/30, itulah 30%. Kalau yang 30% ini kita gantikan dengan FAME, waktu terjadi kesetimbangan. Kita tidak perlu impor. Tidak perlu impor. Ya. 20-21 juta dihasilkan oleh Pertamina, kilang-kilang Pertamina. 30 di 9 juta oleh FAME. FAME, setimbang kita. Tapi setelah 2020-2021 banyaknya tambang-tambang yang beroperasi ya, maka kebutuhan diesel kita naik. Ya. Nah, titik setimbang seperti apa silahkan nanti tanya ke Kementerian SDM. Berapa titik setimbangnya sehingga impor atau FAME harus masuk berapa? Itu teknikal dulu. Komersial. FAME lebih mahal dari diesel. Lebih mahal ya? Lebih mahal. Ya. Jadi karena dia lebih mahal, sementara harga jual biosolar itu di sini, FAME harga segini, maka waktu dicampur kan ada peningkatan biaya. Peningkatan biaya ini yang diambil dari levy atau export tax atau pungutan ekspor. Sewaktu CPO diekspor, ada pungutannya. Pungutan itu yang dijadikan uang untuk mensubsidi harga FAME dengan harga diesel. Ya,
Berarti semakin tinggi kita masukkan B40 atau B50, Makin tinggi makin banyak subsidi pajak ekspor yang masuk ke situ. pajak ekspor yang masuk ke sana. Nah, sekarang kejar-kejaran antara berapa besar pajak ekspor yang dipungut dengan kebutuhan subsidi biosolar. Bukan subsidi sebenarnya, kebutuhan untuk mengatasi menutup beda kekurangan harga itu. antara FAME dengan diesel. biosolar. Kejar-kejaran. Oke. Pertanyaannya, pada B berapa Itu keseimbangan. keseimbangan terjadi? Nah, Ya, dan diingat juga menurut data-data kami waktu itu bahwa levy itu sebenarnya dipungut waktu itu adalah untuk replanting di plantingnya. sawit-sawit Oke. rakyat. Dan itu yang saya dapatkan dulu untuk replanting sebelumnya, Pak. Kemudian karena ada B20 sampai B30 dana itu yang masuk ke biosolar. Jadi nggak bisa asal ngomong bahwa sawit itu bisa jadi BBM, nggak semudah itu, Rudolfo. Ada hitung-hitungannya. Nah, dua ya, jadi Iya. technical, komersial. Oke. Ya, itu komersial seperti itu. Iya. Politiknya gimana? Politik negara kita mendukung bahwa bikin BBM yang renewable. Ramah lingkungan. Ya, ini adalah sesuai dengan politik negara kita. Oke. Sejalan, nggak ada. Cuman yang harus kita pertimbangkan satu-duanya, teknikal dan komersialnya seperti apa. Artinya kalau kita ini kan penghasil CPU terbesar di dunia ya, kalau nggak salah. Benar. Sampai hari ini. Jadi kalau pikiran untuk memanfaatkan ini sebagai bagian dari tujuannya kan untuk agar kita tidak terlalu bergantung sama fosil. Itu kan ya, Pak Archandra? Kita nih yang awam melihatnya, CPO bisa dipakai buat buat makanan, pangan, tapi buat energi juga. Berarti fosil 50, CPO 50 di blend. Jadilah minyak. Tapi ternyata harganya beda. Gimana itu bisa merusak mesin segala macam. Iya, jadi kita melihatnya seperti tadi, teknikalnya seperti apa. Oke. Sampai B berapa ya, engine itu bisa menerima. Ada yang klaim, bisa Pak B60, B50 ya. Dan ini perlu, mungkin sudah dilakukan ya, testing B40, B50. Silahkan tanya kepada pengguna di mana, di tambang, di truk-truk itu seperti apa. Udah pernah dipanggil Pak Prabowo, Pak Archandra? Kali ngobrol-ngobrol gitu maksudnya. Pak, ini kan kita bicara ini karena produksi minyak kita terus menurun ya, Mas. Kita pernah sampai ke 900, bahkan SNG Migas pernah mencanangkan 1 juta barrel. Sampai hari ini? Sampai hari ini malah terus turun ke sekarang sampai 500-an, 500 lebih. Itu kenapa Pak kita terus mengalami penurunan? Kayaknya kita nggak khawatir gitu. Padahal beberapa orang migas yang kita temuin tuh mereka, gimana caranya supaya menggenjot produksi kita supaya kembali ke level 800 saja. Oke. Kita bicara technical commercial politics lagi. Ya. Setiap kebijakan lihat framework itulah. Oke. Biar kita enak ini. Iya. Technical dulu. Technical itu setiap sumur minyak itu dia akan produksinya dari kecil menjadi gede-gede, kemudian platonya kemudian turun. Ya. Ya. Ini seperti manusia lah. Kecil dia gede, ya. Kemudian produktif, kemudian tua, dia menurun produktivitasnya. Nah, kebanyakan lapangan kita itu pada usia lanjut. Usia lanjut ya? Usia lanjut. Ya. Semuanya udah lanjut nih sekarang. Udah usia lanjut. Indonesia Migas emasnya kapan tuh kita waktu itu? Itu sebelum tahun 2003. Masih waktu itu kita masih anggota OPEC. Masih OPEC ya? Masih ekspor ya. Sekarang udah. Nah, kita lapangan migas itu istilahnya banyak sudah lansia. Kalau lansia artinya produktivitas kurang, perawatan lebih mahal. Digenjot. Ya. Udah nggak bisa.
kalau digenjot lewat vitamin, kalau sekarang apa ya, stem cell dan lain-lain ya. Nah, stem cell tuh kalau saya istilahkan apa ya, kira-kira enhance oil recovery, ya, kira-kira stem cell lah ya. Stem gitu cell ya. Ya. Bisa memperbaiki, bisa, ada yang bisa lebih mudah, tapi nggak banyak-banyak. Ya, tetap aja suatu saat dia akan turun Dan lagi. biayanya lumayan mahal. ya, stem cell kan mahal, benar ya. Iya, Bener. Ya, Cocok gitu. mungkin itu perumpamaan. Terus apa yang kita butuhkan? Kita butuhkan adalah lapangan-lapangan baru, baby-baby baru, ya, yang mungkin lahir, tumbuh remaja, kuat dan berproduksi. Itu yang kita butuhkan. Ada nggak, Pak? Nah, untuk itu, ya, sebelum kita bicara menumbuhkan baby-baby baru, ya, manusia-manusia baru yang tadi kalau kita perumpamaan manusia, maka satu, kita kalau kita bicara pasal 33 ya. Wah, ini Waduh. populer banget ini pasal 33. Pasal lagi populer ini. Ini paling orang bicara semua ini pasal 33. Boleh kita Boleh Pak, boleh Pak. ya. Iya. Ini jadi pasal politik nih, Pak. Waduh. Enggak, karena tadi menyinggung masalah ini apa harus dilakukan. Iya, iya. Iya kan? Iya. Kalau gitu, saya boleh nggak kembali ke rootnya, Akarnya. Akarnya. Mm-mm. Akar pengelolaan sumber daya alam kita itu pasal 33. Iya. Benar ya? Iya. Iya. Kira-kira yang bikin pasal 33 siapa ya? Kalau kita kira-kira waktu itu founding fathers kita. Kemungkinan besar Muhammad Hatta ya. Iya. Kemungkinan besar. Iya. Karena kita nggak punya luxury untuk menanyakan kembali apakah benar Bung Iya, Hatta iya, atau tidak ya. Tapi Iya. kira-kira. Iya. Coba lihat pasal 33 itu apa? Bumi, air, dan kekayaan alam yang dikandung dalamnya dikuasai oleh negara, Oke. dimanfaatkan sebesar-besar untuk. Makmuran rakyat. Nah, coba apa yang dimaksud dengan dikuasai? Nah, ini penting nih. Ya, apa yang dimaksud dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat? Nah, kita berdebat di situ. Sayangnya founding fathers kita tidak bisa ditanyain. Ini dimanfaatkan sebesar-besar seperti apa? Ya enggak? Dikuasai itu seperti apa? Iya. Apa dinasionalisasi? Apakah nasionalisasi? Seperti Venezuela Ya kan? atau Bolivia dulu. Iya. Zamannya Morales. Nah, jadi kita berdebat di situ. Nah, dulu sewaktu saya di kementerian, ya, perdebatan itu ada, ya, Terjadi, Pak. terjadi. Oke. Nah, saya masih ingat, ya, boleh nggak, bukan pendapat, pikiran saya waktu itu. Dan pikiran ini free untuk diperdebatkan. Ini karena kita nggak punya bisa nanya ke Bung Hatta kok, Iya. apakah ini yang dia maksud apa Iya. tidak, gitu kan? Nah, kalau menurut saya waktu itu ya, dimanfaatkan sebesar-besarnya itu apabila, ya, kan ada apabilanya, ya. Satu, kekayaan alam kita dikelola oleh putra-putri terbaik bangsa ini. Iya. Jadi dari sisi human capital dan human resources-nya, kalau dikelola oleh bangsa sendiri, kemungkinan besar kebermanfaatan jauh lebih besar. Benar nggak? Iya. 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 Berarti kita harus mengembangkan sumber daya manusia. Ya. Oke. Yang kedua, kalaulah boleh, sumber daya alam kita itu dikelola menggunakan teknologi yang kita ciptakan sendiri. Oke. Kalau kita punya teknologi sendiri, kita nggak butuh tergantung dari yang tidak didiktikan oleh bangsa lain. Iya. Kita kok yang mengelola dengan teknologi sendiri. Maka kebermanfaatannya jauh Lebih besar. Lebih besar. ya. Ya. Ketiga, kalau lo boleh, kekayaan alam kita itu dikelola menggunakan pendanaan dalam negeri. Oke. Kalau dalam negeri kita nggak didikte lagi, nggak harus ini, nggak harus ini, nggak bayar bunga dan segala macam. Maksudnya bunga keluar ya, dan dimanfaatkan sebesar-besar di dalam negeri. Ketiga, human resources, teknologi, financial, kalau lo boleh di dalam negeri. Yang keempat, kalau lo boleh, hasil dari pengelolaan itu sebesar-besarnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Dalam negeri. Kalau ada sisanya baru kita ekspor. Oke. Kalau kayak gitu, kebermanfaatan jauh lebih besar di sini. Sangat Iya. besar. Maksimal itu. Maksimal. Maka 4 hal. ya, Oke. yang terakhir tadi itulah mungkin konsep yang dinamakan sekarang itu apa?
kalau saya lebih suka menyebutnya bukan hilirisasi tapi industrialisasi. Industrialisasi. Ya, setelah kita nambang, bikin processing atau smelter, industrialisasi, ya, manufacturing, high tech, baru services. Nah, kalau itulah yang kita kejar lewat yang keempat tadi. Sekarang pertanyaannya, kan ditanya tentang minyak gimana, saya jawab dengan agak filosofis sedikit. Pertanyaan pertama tadi, sudahkah kita mempersiapkan putra-putri terbaik kita untuk mengolah sumber daya alam kita? Bukan ada ITB kita. Ya. Yang kedua, sudahkah kita mengembangkan teknologi yang mampu mengolah sumber daya alam kita? Sudahkah bank-bank nasional kita mampu mengeluarkan Belum. uangnya untuk mengolah sumber daya alam kita? Nggak berani. Mendingan Sudahkah kita ya selain smelter tuh masuk ke industrialisasi manufacturing dan high tech untuk pengelolaan sumber daya alam kita? Nah, kalau kita mau jujur, kalau saya mengatakan kita punya gap dengan cita-cita founding fathers kita dengan reality sekarang. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita punya rencana nasional untuk menutup gap ini? Makin lama makin kecil. Nah, di bidang migas, ya itu tadi. Gimana Pak? Ya baby ini lahir. Ya. Kita membutuhkan apa? Kalau gap ini tutup, salah satunya apa? Investasi asing. Syarat investasi asing itu apa? Satu, kontrak sanctity dari kontrak. Iya. Apa namanya itu? Kepastian Kehormatan dari kontrak. Kepastian dari kontrak. Kepastian hukum. Yang kedua, yakin bahwa di negara tersebut benar ada sumber daya alamnya. Dia akan datang. Ya, pertama mungkin ada sumber daya alamnya, dia akan datang. Yang kedua, kita menghormati kontrak-kontrak mereka. Yang ketiga adalah sisi kestabilan pemerintahan, keamanan. Maka mereka, nah gap ini, kalau kita belum mampu menciptakan putra-putri terbaik, kita belum punya cukup uang untuk teknologi dan lain, maka kita undang investasi untuk masuk asing. Dari situ kita belajar. Nah pertanyaannya, kalau untuk menaikkan produk, silakan dari framework tadi. Mana yang harus kita kerjakan? Berarti agak susah ini. kalau menurun berarti kan, Ya kan itu lansia. iya makanya kan berarti kan dari 4 tadi terus ada gap, terus kemudian sarannya adalah yang mengundang investasi asing kan. Dan investornya nggak datang. Dan sampai hari ini juga Ada masalah kalau nggak salah ya. Masalah belum juga Pak? gitu. Ada yang beberapa datang masuk, ya. Nah, pertanyaannya yang pertama, ya, bahwa kita punya data. Ya. Jadi sebelum kita investor asing masuk, misalnya kita menyediakan data yang cukup Akurat. akurat sih nggak bisa di oil and gas ya. Cukup dipercaya lah ya. Ya. Data-data yang dengan teknologi terbaru misalnya ya. Dan kita memberi contoh bahwa asing itu investasi itu atau investor itu butuh kepastian hukum, ya, butuh keamanan, stabilitas, sehingga dia. Nah, eksplorasi, baby itu lahir kalau ada eksplorasi. Tidak bisa dengan sumur-sumur yang ada terus kita mengatakan bisa naik sampai sekian atau 1 juta dan lain-lain. Mungkin saya percaya kalau yang lahir itu adalah baby. Tapi kalau lansia, Udah susah. Pak, dalam 5 tahun ke depan ini kita mungkin nggak punya baby-baby baru. nah, di oil and gas, sukses ratio, tingkat kesuksesan kita menemukan minyak atau gas baru itu kurang dari 20%. Jadi kalau kita 10 kali melakukan eksplorasi, ketemunya mungkin 2 kali cuma. 2 kali? 2 kali mungkin. Jadi bukan berarti kalau kita 10 kali akan ketemu 10 kali. Enggak. 2 kali. Waktu eksplorasi yang dibutuhkan itu 6-10 tahun. Kita perbaiki sekarang, ya, impact-nya itu bukan tahun ini, bukan tahun depan. Eksplorasi itu, ada eksplorasi yang cepat, ya. Tapi secepat-cepat eksplorasi butuh tahunan.
Nggak mungkin 5 tahun. Setelah eksplorasi kita declare discovery seperti Masela atau lagi yang di IDD ya, yang offshore, perlu teknologi yang lebih canggih, perlu orang, perlu dana yang kuat. Dari discovery ditemukannya minyak sampai mengocor minyaknya itu butuh tahunan lagi, mungkin 5 tahun lagi, 4 sampai 5 tahun lagi. Jadi butuh waktu panjang untuk bisa melahirkan baby-baby baru ini. Oke. Pertanyaannya sekarang, ini kan panjang nih waktunya. Ini kita nggak bisa membayangkan dengan kondisi seperti sekarang kira-kira bisa mengejar itu. Kemudian muncullah ide, kalau gitu ya udah kita nggak mungkin ngejar di situ energi terbarukan, iya kan? Kira-kira sampai nggak itu Pak untuk memenuhi kebutuhan itu? Dalam strategi energy security, ya, sepengetahuan saya, mohon saya dikoreksi kalau salah, tidak ada satu strategi pun atau satu upaya, hanya renewable energy aja mampu mendapatkan energy security, ketahanan. Enggak ada ya? Enggak ada. Dia harus bersama-sama. Oke. Dan untuk itu mindset kita adalah kalau boleh. Kita jangan mempertentangkan ini renewable, ini fosil. Oke. Dia harus berjalan beriringan, ya, saling mengisi. Oke. Satu saat nanti bahwa ini akan lebih besar porsinya dari fosil, iya. Tapi dia harus beriringan. Jangan ini seolah-olah harus dibunuh terus dibunuh. Dia tertuduh terus ini fosil. Iya, betul. Kita merasakan itu. Misalnya makhluk yang menjijikan banget ya. Yang harus dibunuh. Iya. Sampai muncul teknologi yang namanya CCS itu apa? Carbon Capture Storage. Iya. Seperti penjahat, ya, di capture, ya, karbonnya itu di capture, taruh di storage, di penjarakan. Ya. Taruh di bawah bumi yang paling dalam. Itu menyampingkan fosil itu bagian dari konspirasi nggak Pak? Saya nggak melihat ke sana ya bahwa ini bagian konspirasi apa tidak. Frameworknya lagi-lagi 3 itu. Kalau sebuah negara mampu melakukan ketahanan energinya hanya dengan renewable ini belum ada yang saya tahu ya. Belum ada. Belum ada satu negara pun yang mampu mendeklar atau memastikan energi security dengan renewable energy. Sepengetahuan saya belum ada. Berarti bahkan Amerika yang sangat modern itu peminum BBM terbesar di dunia. Iya. Kebutuhannya 20-21 juta barrel per day. Walaupun ada di Indonesia pakar-pakar ekonomi yang mengatakan bahwa pertumbuhan ini hanya bisa dicapai lewat renewable energy. Dengerin dulu nih Pak Archandra. Pak, saya mau tanya dari saya nih. Bisa dijawab dengan tadi technical, jadi paham kita nih. Iya. Dari technical, komersial sama politik. Ya. Kenapa bertahun-tahun kita tidak mampu membuat kilang? Apakah karena urusan komersial? Maksudnya ada orang yang dirugikan kalau kita bikin kilang di sini? Atau dari politik? Kan baru Pertamina kemarin bikin di Balikpapan, itu pun satu setelah kita punya kilang Balongan di zaman 98. Ya. Baru bikin lagi satu. Ya. Apa yang terjadi dengan bangsa ini, Pak? Saya bukan excuse ya. Waktu saya sama Pak Jonan 2016, 17, 18 itu kita sudah dengan pemerintahan waktu itu mendorong untuk membangun kilang. Ada beberapa program kilang waktu itu, RDMP, revamping, dengan grassroots. Yang RDMP itu Balikpapan sama Cilacap juga RDMP. Yang grassroots itu yang Tuban. Jadi waktu itu ada Balikpapan, Cilacap, Balongan, sama Tuban yang baru. Tuban dengan Rusia, Cilacap dengan Arab Saudi, Balikpapan sendiri Pertamina. 3 tuh saya ingat Pak Jokowi juga pernah launch itu. Jadi tidak ada alasan secara teknikal kita tidak mampu bikin kilang. Nggak ada alasan secara teknikal. Teknikal aman tuh ya? Aman. Ya. Secara komersial tetap ada margin cracking kilang itu cukup sehat. Ya, kalau kita bikin kilang. Oh, ada kilang yang rugi. Ini namanya cycle.
Ada saatnya dia untungnya gede, ada saatnya untungnya kecil. Maka di sebuah oil company itu yang namanya hulu hilir harus terintegrasi. Kenapa? Nah ini dalam teorinya ya. Ada perusahaan yang memisahkan itu, gitu kan? Misalnya ya. Nah, kita harus paham dulu. Sewaktu sebuah oil company masuk ke market, listing di New York gitu kan, biasanya kalau harga minyak naik, hulunya yang memberikan keuntungan. Ya, betul. Karena harga minyak naik, crude ya. Hilirnya, karena harga crude-nya tinggi, marginnya kecil. Hilirnya megap-megap. Ya, mahal jadinya. Ya. Sewaktu harga minyak turun, hulunya megap-megap, hilirnya memberi keuntungan. Maka resiko sebuah oil company itu harus menyatukan hulu hilir. Kenapa? Disitulah mitigasi saat harga naik dan harga turun. Ya, kita yang namanya komoditas nggak bisa menentukan kapan harga naik, berapa naiknya. Itu nggak bisa kita. Yang bisa kita sebagai sebuah oil company atau sebuah negara adalah mitigasi kalau dia naik, apa yang kita lakukan? Mitigasi kalau turun, apa yang kita lakukan? Itu yang harus kita lakukan. Artinya tadi dua itu. Ya. Secara teknikal nggak masalah. Secara komersial oke. Berarti secara politik juga dukungan dari pemerintah waktu itu bangun. Berarti secara mafia belum. Berarti apa nih Pak? Tiga-tiganya oke. Ini mungkin di dalam politik itu ada semacam keuntungan-keuntungan yang akan hilang kalau kita punya kilang, yaitu kita impor. Tunggu. Oh, tunggu. Saya kasih clue dikit. Oke. Ya. Kebutuhan kita BBM sehari itu 1,4 juta. Mungkin sekarang 1,5 ya. Waktu zaman saya angka-angka tahun 2019 ya. 1,5 sekarang. 1,4 juta barrel per day. Kalau seluruh kilang Pertamina berproduksi dengan baik, maka dia menghasilkan BBM 800.000. Kita butuh 1,4, produksi 800. Berapa kita impor? 600.000 barrel. BBM ya, kita nggak bicara crude ya. BBM kita impor sehari 600.000. Di Singapura, kapasitas kilang Singapura itu bisa menghasilkan BBM kalau saya nggak salah sekitar 1,6 sampai 1,7 juta barrel per day. 1,6 sampai 1,7 Singapura tuh, barrel. negara bukan penghasil minyak. Kebutuhan Singapura berapa Pak? Kurang dari 200.000. Berarti itu punyanya siapa minyak itu? Keluhnya dahsyat ini. Ada 1,5 dong yang 1,5 yang harus dicarikan marketnya. Yang harus dicarikan market. Dan ini data ini bukan kata saya. Ini kata data ini. Silakan dicek. Sekarang berapa ya? 2019 saya dapat datanya lihat kemampuan kilangnya Singapura ya 1,6 juta. Dia mesti cari pasar kalau nggak bangkrut Mas. Dan pasarnya ada di Indonesia. Dan siapa yang punya kilang di Singapura? Nah ini. Oke. Berarti ini kita mesti ada episode kedua Pak. Karena bicara migas ternyata sangat menarik. Sangat menarik dan menantang. Luas banget ininya. Dimensinya. Tidak bisa kita bicara tentang satu hal, tapi kita ternyata dimensinya tuh begitu luas dan saling keterkaitan gitu. Makanya kita kalau lagi liputan di lapangan tuh lebih susah mencari reporter migas daripada kita cari reporter politik. Jadi kalau kita mau ganti plotting reporter migas itu mau kita rolling gitu, tuh susah nyarinya Pak. Karena dia butuh sejarah yang panjang untuk mengetahui tentang kontrak dan lain-lain. Termasuk soal ini. Jadi nggak bisa sembarangan untuk jadi menteri migas tuh harus firm. Tadi di Amerika menterinya sangat oil and gas. Di Indonesia? Ya, kita tutup Sindo Podcast. To the point hari ini. Pak Chandra terima kasih banyak waktunya. Pak Chandra, sampai ketemu di episode kedua To the Point. Karena masih panjang yang kita urus. Saya Gaya Porto Sigit. Saya Pung Purwanto. Sampai jumpa di To the Point selanjutnya. Bye-bye. Salam. To the point aja.